Hormat, senjata! Kelas 2 SD. Sebagai pelajar, saya tetap harus belajar walaupun dari jarak jauh. Mari teman-teman semua tetap semangat sekolah ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Alessandra. Di tengah COVID-19 ini, saya siap berjuang mengurusi pasien COVID-19. Saya siap berjuang untuk mempertaruhkan nyawa saya supaya orang-orang sehat dan sempurna. Saya mendorong teman-teman tenaga kesehatan di Indonesia. Ayo semangat dan pantang menyerah. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh
membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada... Ya, shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan luar biasa. Kita semua diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan. Nah, Omika ada lagu yang istimewa buat adik-adik. Kita dengar sama-sama ya. Oke adik-adik, ini ada lagu yang bagus buat kita semua untuk membuat kita belajar menerima apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur pada Tuhan, diberikan tubuh sehat dengan dua mata indah, hidung, mulut, telinga, dua tangan, kaki kuat, jari
indah. Bersyukurlah hai anak manis, Tuhan sayang kepadamu. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Pagi hari ini, siang hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ayatnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah adik-adik, kalau semua talenta kita, kepintaran kita, nyanyian kita, permainan musik kita, bahkan kita mungkin pintar matematika, pintar bahasa Inggris dan sebagainya, kita persembahkan kepada Tuhan, itu kita persembahkan dengan ucapan syukur. Nah, Kamika punya teman di sini namanya Yusuf. Adik-adik bisa baca kisah Yusuf di Kejadian pasal 37. Dari waktu Yusuf kecil, Yusuf setia membaca firman Tuhan. Dia belajar tentang Tuhan, dia dengar dari cerita-cerita papanya. Siapa papanya Yusuf? Yakub. Yakub cerita kepada anaknya, seperti orang tua biasanya cerita dulu waktu papi kecil kenal Tuhan, menyembah Allah dan melayani Tuhan. Nah, sehingga Yusuf akhirnya jadi anak muda yang takut akan Tuhan. Alkitab kasih tahu di umur 17 tahun Yusuf selalu menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Bukan berarti Yusuf suka ngadu. Siapa yang suka ngadu? Bukan suka ngadu. Tetapi karena Yusuf tidak suka jika kakak-kakaknya berbuat jahat. Bagus gak berbuat kejahatan? Bagus gak? Gak bagus. Makanya Yusuf cerita sama bapaknya setiap kakak-kakaknya berbuat kejahatan. Nah, tetapi yang mengejutkan adik-adik, Yusuf punya mimpi, dikasih mimpi Tuhan bahwa satu kali kelak dia akan menjadi pemimpin besar. Mimpinya apa sih? Itu karung saudara-saudaranya semuanya sujud menyembah karungnya Yusuf, termasuk karung papa mamanya. Lalu, tapi apa yang terjadi? Walau Yusuf punya mimpi dari Tuhan jadi pemimpin, Yusuf malah akhirnya dijual sama kakak-kakaknya. Dijual kemana? Ke Mesir. Yusuf dibawa. Naik apa? Naik angkot? Enggak, Yusuf diikat tangannya lalu ditarik pakai onta ke Mesir. Berapa lama? 1 hari 1 malam. Capek gak jalan 1 hari 1 malam? Capek banget Yusuf. Sampai Mesir dia dibeli oleh tuan yang namanya Potifar. Di rumah Potifar Yusuf diberkati. Tetapi ketika Yusuf akhirnya difitnah, dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Pekerjaannya hebat. Sehingga di penjara Yusuf diberkati. Yusuf akhirnya diangkat menjadi semua orang di penjara yang ngatur siapa? Yusuf. Nah tetapi pada waktu itu Yusuf menceritakan mimpi tukang roti sama tukang minuman raja yang waktu itu di penjara. Nah satu kali kelak tukang minuman sama tukang roti sudah keluar. Tukang roti mati, tukang minumannya masih hidup. Lalu Raja Fir'aun punya mimpi. Raja bilang, siapa yang bisa kasih tahu mimpiku? Tukang minuman ini bilang, Tuanku Raja, di penjara ada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia pinter banget, mimpinya bisa dikasih tahu. Dipanggil. Akhirnya Yusuf jelaskan semua mimpi Raja, artinya bahwa akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Apa yang harus diperbuat? Akhirnya Raja Fir'aun bilang, kalau gitu Yusuf, kamulah yang akan atur semua kekayaan negeri ini supaya negeri ini tidak kelaparan. Maka diangkatlah Yusuf menjadi Perdana Menteri. Adik-adik, jika semua yang kita punya kita persembahkan buat Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengangkat kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Tadi ada yang cita-citanya jadi jenderal angkatan laut. Ada yang cita-citanya jadi dokter. Ada yang mau jadi pelajar sekolah. Ada di antara adik-adik yang cita-citanya jadi pilot, jadi menteri, bahkan jadi presiden. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Percaya nggak bisa jadi jenderal angkatan laut? Percaya. Nah, jadi adik-adik,
Kalau kita persembahkan all for Jesus, semua yang kita punya persembahkan buat Yesus. Kamu sungguh-sungguh. Apa yang bisa dipersembahkan buat Yesus? Waktu. Jangan habisin waktu untuk main game, tapi habisin waktu untuk membaca Alkitab, baca firman Tuhan, dengerin cerita-cerita sekolah minggu. Habisin waktu juga banyak untuk belajar. Jangan habisin banyak waktu untuk malas-malasan dan siapa yang suka tidur. Ya, belajar yang rajin dan baca Alkitab yang sering. Maka waktu yang kita persembahkan buat Yesus akan membuat kita menjadi anak-anak yang berhasil. Persembahkan apa lagi yang ada di dompet? Uang kita bisa kita persembahkan buat Tuhan. Siapa yang rajin nabung di rumah? Masukin duit ke celengan. Celengannya dipecah, pinter. Persembahkan buat Tuhan. Persembahkan apa lagi? Persembahkan pikiran, bikin ide-ide kreatif, bikin konten sekolah minggu, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik semua angkat tangannya ke atas sebagai tanda kita mau persembahkan all for Jesus. Tuhan Yesus, siang ini kami dengar firman-Mu supaya kami mempersembahkan segala yang kami miliki kepada Tuhan. Hati kami, uang kami, kepintaran kami, waktu yang kami punya, cita-cita kami persembahkan semua buat Tuhan. All for Jesus. Waktu semua kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan yang memperbanyak, melipat gandakan. Tuhan bahkan akan memberkati kami supaya cita-cita kami berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak yang mendengarkan siaran ini supaya Tuhan tolong mereka berani untuk mempersembahkan all for Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat teman-teman semua. Bye-bye.